Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film 12 File. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang pria desa yang memiliki impian untuk menjadi seorang polisi. Pria ini berjuang dengan sekuat tenaga untuk mencapai impiannya itu. Pria ini adalah Manoj. Manoj tinggal di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani. Manoj dan keluarganya adalah petani yang miskin. Walaupun miskin, orang tua Manoj adalah petani yang jujur. Suatu saat, ayah Manoj dipanggil oleh atasannya untuk menandatangani surat perjanjian pengiriman bibit ke pasar gelap. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip hidup ayah Manoj, ia pun dengan emosi melemparkan sendal ke arah kepala atasannya. Dan saat itu juga, ayah Manoj dipecat. Karena tak terima, ayah Manoj membawa kasus ini ke pengadilan tinggi, namun ditentang oleh istrinya. Singkat cerita, di sekolah Manoj diadakan ujian tingkat kelas 12. Dalam ujian ini, gurunya memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mencontek, dengan alasan agar muridnya lulus dan bisa mendapatkan pekerjaan. Saat mengerjakan ujian, tiba-tiba saja polisi Dushan datang. Dia terheran mendapati murid mengerjakan tugas sambil mencontek. Dalam keheranannya, tiba-tiba saja kepala sekolah datang dan menjelaskan bahwa itu adalah tradisi lama di sekolah tersebut. Mengingat jika sekolah itu adalah milik wali kota, sang kepala sekolah pun berusaha untuk menyuap polisi Dushan. Karena polisi Dushan adalah polisi jujur dan tidak mau terlibat korupsi, ia pun menolaknya dan segera menangkap sang kepala sekolah tersebut. Dan akhirnya ujian tingkat 12 gagal. Scene berpindah di mana ayah Manoj bersiap menghadap ke pengadilan tinggi negeri. Sementara itu, Manoj dan kakaknya sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sopir angkot. Namun baru saja sehari menjalankan pekerjaannya, tiba-tiba saja Manoj dan kakaknya dihadang preman. Manoj dan kakaknya ditahan di kantor polisi. Preman tersebut bekerja sama dengan polisi tersebut. Manoj dan kakaknya disiksa di dalam sel. Dalam sel, polisi menghina ayah Manoj, yang membuat amarah Manoj memuncak. Manoj bersumpah akan menghabisi polisi tersebut. Bukannya takut, polisi tersebut malah mengancam balik Manoj untuk segera mengambil senapannya. Jika tidak, malam itu juga polisi tersebut akan menghabisi kakak Manoj. Manoj yang mendapat kesempatan itu segera berlari keluar. Namun bukannya kembali ke rumah, dia lebih memilih untuk menghadap polisi Dushan. Di rumah polisi Dushan, Manoj menjelaskan jika dia tidak menolong kakaknya, maka malam itu juga kakaknya akan ditembaki polisi. Mendengar semuanya itu, polisi Dushan segera berangkat ke kantor polisi dan membebaskan Manoj dengan kakaknya. Dan tak lupa memberi hukuman kepada polisi tersebut. Dalam perjalanan pulang, Manoj dan kakaknya diantar polisi Dushan. Sepanjang perjalanan, Manoj selalu menatap kagum kepada polisi Dushan. Manoj pun bercerita tentang ayahnya yang jujur seperti polisi Dushan. Tapi lewat kejujurannya, ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Bagi Manoj, semenjak ayahnya dipecat, kejujuran tidak ada lagi gunanya. Namun pertemuan itu memberikan pelajaran buat Manoj jika orang jujur mempunyai kuasa, sehingga membuat perbedaan besar. Tak terasa mereka pun sudah sampai di rumah. Namun sebelum pergi, Manoj bertanya kepada polisi Dushan bagaimana agar dia bisa menjadi seperti dirinya. Yang dijawab oleh polisi Dushan jika Manoj hanya perlu jujur. Sejak saat itu, Manoj pun mulai berubah. Dia selalu belajar dengan tekun. Bahkan setiap ujian, Manoj tak pernah lagi mencontek. Karena Manoj selalu mengingat pesan polisi Dushan. Sementara itu, sejak kepergian ayahnya, perekonomian keluarga Manoj semakin sulit, sehingga terpaksa ibunya merelakan sapi kesayangannya untuk dijual. Singkat cerita, Manoj berhasil melewati ujian dengan baik dan dia lulus. Sang nenek yang mengetahui itu segera memanggil Manoj dan memberikan uang simpanannya kepada Manoj. Nenek memberikan simpanannya kepada Manoj dan menyuruh Manoj untuk mendaftar polisi.
dan berharap suatu saat nanti Manoj kembali ke desa dengan berseragam polisi. Manoj pun berangkat ke Gwalior. Namun sayangnya dalam perjalanan, tas Manoj dicuri di atas bis. Dalam tas tersebut berisi perbekalan Manoj dan uang pemberian neneknya. Manoj pun mulai kebingungan. Bahkan Manoj merasa sedih karena Manoj tidak bisa menjaga uang hasil jeripaya neneknya selama ini. Dan dalam kebingungannya, Manoj berjalan menuju tempat pelatihan. Keesokan paginya, saat terbangun, Manoj menanyakan kepada bapak pemilik toko yang ada di depan gedung pelatihan. Dari bapak itu, Manoj mendapat informasi jika di gedung itu sudah tidak ada lagi pelatihan. Manoj pun semakin bingung. Dia pun kembali ke terminal dan terpaksa bermalam di terminal. Tak hanya itu, Manoj mulai kehausan dan kelaparan. Demi mengobati lapar dan hausnya, Manoj meminta pekerjaan kepada pemilik restoran. Tapi pemilik restoran itu tidak bisa memberikan pekerjaan dan hanya bisa memberikan sepiring makanan buat Manoj. Setelah makan, Manoj pun mengobrol dengan seorang pria yang juga ingin mengikuti tes polisi. Pria itu adalah Pande. Saat itu juga, Pande baru tahu jika tes masuk kepolisian di daerah itu sudah ditiadakan. Manoj menanyakan kepada Pande apa rencana Pande berikutnya. Pande menjawab jika ia akan mengikuti tes kepolisian di kota New Delhi. Karena semua tes kepolisian dipusatkan di New Delhi. Manoj pun baru mengetahui informasi itu. Manoj memohon kepada Pande untuk membawa dirinya ke New Delhi karena Manoj sudah tidak mempunyai apa-apa lagi karena ia sudah dirampok. Karena kasihan, Pande pun membawa Manoj ke kota New Delhi. Manoj dan Pande akhirnya tiba di New Delhi. Manoj kebingungan melihat situasi kota yang penuh dengan hiruk-pikuk manusia dengan kesibukannya. Mereka pun segera menuju ke rumah kos Pande. Di sana, Manoj tinggal sekamar dengan Pande. Pagi itu, Tutul yang biasa mengantarkan makanan ke rumah kos Pande, mengantarkan Pande dan Manoj menemui seorang mentor yaitu Gauri. Gauri sendiri sudah 5 kali mengikuti tes polisi. Dan sekarang adalah kesempatan terakhir buat Gauri. Gauri mengatakan jika dia gagal mengikuti tes polisi karena kurang termotivasi. Oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasinya, Gauri membeli seragam polisi dan bertekad akan memakai seragam polisi itu saat kembali ke desanya. Di sela pembelajaran, Manoj menanyakan apakah ada pekerjaan yang cocok buat Manoj. Mengingat dirinya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan berkat pertolongan Gauri, Manoj pun diterima bekerja di perpustakaan. Di sana, Manoj bekerja sebagai tukang bersih. Manoj merasa sangat senang. Manoj pun kembali ke rumah kosnya dan memberitahu itu kepada Pande. Pande sangat senang dan merayakannya dengan minum alkohol. Tapi, di sini Manoj menolak untuk meminumnya. Singkat cerita, Gauri pun mengikuti tes terakhirnya. Namun sayangnya, saat pengumuman, Gauri dinyatakan tidak lulus. Dia merasa sangat kecewa dan sedih. Sementara itu, Pande yang mengikuti pengumuman merasa ragu dengan Gauri yang tidak lulus. Pande pun beralih haluan dan memilih mentor lain yaitu Mohan, lulusan terbaik saat itu. Gauri yang tidak lulus kembali membuka les privat buat siswa yang ingin mengikuti tes kepolisian, sambil membuka warung di pinggir jalan untuk menambah penghasilannya. Tes tahap pertama pun dimulai. Namun sayangnya, saat pengumuman, Manoj dan Pande tidak lulus. Gauri terus menyemangati Manoj dan menyuruhnya untuk terus mengulang. Manoj terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terus mengingat pesan Gauri. Setelah bekerja seharian, Manoj melanjutkan belajar. Karena kelelahan, Manoj pun akhirnya ketiduran di perpustakaan. Di hari berikutnya, Manoj mengikuti tes yang kedua kali. Dan pada kesempatan ini, Manoj dinyatakan lulus. Dia sangat senang, begitu juga dengan Gauri. Dia pun segera mengabari ibunya dengan meminjam ponsel milik Pande. Agar bisa lulus ujian utama, Gauri menyarankan Manoj untuk mencari tempat bimbingan belajar yang terbaik. Manoj pun akhirnya menemukan tempat pelatihan. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita yang sama-sama mencari tempat pelatihan. Singkat cerita, Manoj dan Sarda mengikuti pelatihan di kelas yang sama. Saat sedang belajar, guru mengadakan tes tulis esai dengan topik teroris, dan Manoj mendapatkan nilai yang terbaik. Dia diberi 2 bungkus coklat, dan saat kembali ke tempat duduknya, Manoj memberikan kedua coklat itu kepada Sarda. Siang hari,
Manoj dan Srada pergi ke toko buku. Manoj melihat buku biografi mantan Presiden India yang bernama Abdul Kalam. Manoj ingin membeli buku itu, tapi dia tidak memiliki uang. Srada yang melihat itu segera membelikan buku itu untuk Manoj. Manoj sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Srada. Perasaan Srada kepada Manoj semakin dalam. Hingga suatu hari, kepala perpustakaan menuduh Manoj mencuri uang perpustakaan. Manoj sangat marah dengan tuduhan itu. Manoj langsung berhenti bekerja di perpustakaan. Manoj pun kemudian berpindah tempat kerja, yaitu di pabrik tepung. Manoj tinggal dan belajar di samping penggiling tepung. Karena tidak lagi menghadiri pembelajaran, Pandey khawatir dengan Manoj. Pandey pun menemukan tempat bekerja Manoj dan memarahinya karena terlalu sibuk bekerja sehingga melupakan pembelajaran. Pandey ingin Manoj kembali ke kelas. Ujian kedua pun dimulai. Di sini Manoj berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa lulus. Namun sayangnya saat pengumuman, Manoj dinyatakan tidak lulus. Sejak saat itu, Manoj menjadi kecewa. Setelah setahun merantau, akhirnya Manoj kembali ke desa. Namun sayangnya, dia sudah tidak lagi mendapati neneknya. Ia sangat sedih dan memeluk ibunya. Sang ibu mengatakan jika neneknya melarang mereka untuk memberitahu Manoj dan ayahnya. Neneknya tidak ingin jika mereka sedih dan mereka pulang. Neneknya ingin agar ayahnya menang di pengadilan dan Manoj kembali pulang mengenakan seragam polisi. Semenjak ditinggal sang ayah dan Manoj, keluarganya mengalami kesulitan. Mendengar hal itu, Manoj merasa sangat sedih dan berjanji akan menghidupi keluarganya. Manoj kembali ke New Delhi dan mulai bekerja keras. Sekarang, Manoj akan mengirim uang ke keluarganya di desa. Di saat sedang bekerja, Gauri datang menemui Manoj bersama dengan ayah Manoj. Manoj sangat senang dan segera memeluk ayahnya karena sudah sekian lama tak bertemu. Ayahnya sangat sedih melihat Manoj tidur dan belajar di samping mesin penggiling tepung. Ayahnya pun menceritakan jika dia gagal di pengadilan tinggi. Dia pun tersadar akan omongan istrinya yang mengatakan, jika keadilan bukan untuk orang miskin seperti mereka. Manoj berusaha menguatkan ayahnya dan mengatakan jika mereka tidak boleh menyerah dan harus tetap berjuang menjadi orang jujur. Karena sejak kecil, ayah Manoj selalu mengingatkan mereka untuk tidak menyerah. Manoj menyarankan ayahnya untuk kembali ke desa. Sementara tugas Manoj sekarang adalah mencari nafkah untuk keluarganya di desa. Manoj terus bekerja selama 15 jam, belajar selama 6 jam, dan beristirahat selama 3 jam. Manoj terus berjuang untuk bisa lulus dalam ujian utama. Bahkan sekarang, ia tak ada waktu lagi untuk bisa bersama dengan Sarda. Ia menjelaskan kepada Sarda bahwa tujuan hidupnya sekarang adalah keluarganya, mengingat dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Singkat cerita, ujian pertama pun segera dimulai. Manoj berusaha menjawab semua soal yang diberikan. Namun, Manoj kehabisan waktu dalam menjawab soal, sehingga membuat nama Manoj tidak ada di dalam papan pengumuman. Sarda terus memberi semangat kepada Manoj. Tapi kedekatan Manoj dan Sarda membuat Pandey tidak senang. Menurut Pandey, kehadiran Sarda membuat Manoj tidak lagi fokus terhadap apa tujuan utamanya. Bahkan menurut Pandey, suatu saat Sarda pasti akan tetap meninggalkan Manoj jika Manoj tidak berhasil. Mendengar itu, Sarda sakit hati dan pergi meninggalkan Pandey. Manoj berusaha mengejar Sarda. Sarda pun berpesan kepada Manoj agar pada ujian berikutnya, Manoj jangan gagal lagi. Karena itu adalah ujian terakhir buat Manoj. Sarda juga mengatakan kepada Manoj, Manoj, kamu mengatakan jika kamu akan membalikan dunia jika saya mengatakan I love you. Sekarang, dengarkanlah. Mendengar itu, Manoj kembali bersemangat. Manoj kemudian berlari ke rumah Dev Mohan, yang sudah menjadi petugas IPS. Di sini, Manoj meminta diajari sehingga dia bisa lulus ujian utama. Mohan pun bersedia mengajari Manoj. Menurut Mohan, untuk bisa lulus ujian utama, Manoj harus pandai menulis dan mengatur waktu. Mengingat dalam ujian, semua pertanyaan dalam bentuk esai. Mohan kemudian menyuruh Manoj untuk menulis topik tentang dirinya. Tapi di sini, Manoj tidak berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu. Manoj terdiam dan tak tahu lagi apa yang akan dia lakukan.
Singkat cerita, Manoj kembali ke warung kopi milik Gauri. Saat itu, Gauri memarahi Manoj. Gauri melarang Manoj bekerja agar dia bisa fokus belajar. Gauri memaksa Manoj berhenti bekerja. Gauri berjanji bahwa semua biaya hidup keluarganya di desa akan ditanggung oleh Gauri, asal Manoj fokus pada belajarnya. Gauri mengatakan, jika Manoj berhasil, maka mereka semua akan merasakan perjuangan Manoj. Awalnya, Manoj tak mau menerima kebaikan Gauri. Tapi Gauri tetap memaksa. Manoj bisa mengganti uang Gauri dari gaji pertamanya setelah menjadi polisi. Manoj pun mendengarkan apa kata Gauri. Akhirnya, Manoj memiliki kamar pribadi untuk belajar dengan fasilitas lengkap. Sementara itu, Sarda selalu memberikan semangat buat Manoj. Sarda bahkan menyiapkan stopwatch untuk Manoj agar Manoj bisa mengukur waktunya selama belajar. Sekarang waktu Manoj hanya diisi dengan belajar dan belajar. Sementara itu fasilitas semua disediakan oleh Gauri. Tiba saatnya, Sarda harus kembali ke kotanya untuk mengikuti ujian PSD. Sarda berpesan kepada Manoj agar fokus belajar. Hingga suatu hari, Manoj mendapat kabar jika Sarda telah lulus ujian. Keberhasilan Sarda menjadi motivasi buat Manoj agar bisa lolos dalam ujian IPS. Setelah ujian tiba, Manoj berhasil lulus. Dia lulus pada ujian tahap awal dan juga tahap utama. Manoj kemudian membagikan kabar ini kepada keluarganya di desa. Tak lupa, Manoj mengabari Sarda yang sudah menjadi wakil kolektor. Satu langkah lagi, Manoj akan menjadi petugas IPS. Sarda yang sudah menjadi wakil kolektor datang dengan pakaian anggun. Dia ingin menemani detik-detik paling bersejarah dalam hidup Manoj. Sebelum berangkat ke tempat tes, Sarda menemani Manoj memotong rambutnya. Dan setelah itu, mereka pun menyempatkan diri untuk menemui Pandey. Manoj tidak bisa melupakan jasa Pandey. Pandey gagal dalam ujian IPS. Pandey ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang reporter televisi. Manoj dan Sarda kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tes wawancara. Manoj merasa sangat gugup. Sarda kemudian memberikan surat kepada Manoj. Di lokasi tes wawancara, Manoj semakin gugup. Situasi sangat menegangkan saat Manoj memasuki ruang tes wawancara yang dipimpin oleh Dr. Mehta. Saat itu Dr. Mehta menanyakan riwayat pendidikan Manoj yang pernah tidak lulus SMA. Manoj bingung memberikan alasan. Dengan penuh percaya diri, Manoj memilih untuk memberikan jawaban jujur. Manoj mengatakan bahwa di tahun itu, DSP yang baru ditugaskan di sana menghentikan mereka mencontek. Akhirnya semua siswa dinyatakan tidak lulus. Jawaban Manoj sontak membuat semua tim penguji kaget. Manoj kemudian diminta duduk menunggu di luar. Sambil menunggu dipanggil kembali, Manoj membaca surat yang diberikan oleh Sarda. Sarda mengatakan, jika ia tidak peduli apakah Manoj akan menjadi petugas IPS atau tidak. Satu hal yang pasti, Sarda ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Manoj. Sarda ingin menikah dengan Manoj. Manoj kemudian dipanggil kembali masuk ke dalam ruangan. Saat itu, tim penguji masih menanyakan tentang kegagalan Manoj di kelas 12. Manoj memberikan jawaban yang mantap. Manoj menceritakan jika di sekolahnya, dulu siswa dibantu oleh guru untuk menyontek saat ujian. Namun pada tahun berikutnya, hanya Manoj yang lulus tanpa berbuat curang. Saat itu, Manoj sangat bahagia, meski nilainya tidak tinggi seperti teman-teman yang lain. Oleh karena itu, Manoj merasa menjadi orang yang lebih pantas untuk menjadi petugas IPS. Manoj mengatakan, tujuan utama saya memperbaiki negara saya, bukan menjadi petugas IPS. Namun, Dr. Mehta sama sekali tidak tertarik dengan jawaban Manoj. Akhirnya tes wawancara Manoj selesai. Manoj mendengar dengan jelas kata-kata Dr. Mehta yang menganggapnya sombong. Bahkan, Dr. Mehta menilai hanya buang-buang waktu saja mewawancarai orang seperti Manoj. Anggota tim penguji mengagumi kejujuran Manoj. Orang seperti Manoj sangat dibutuhkan negara untuk menjadi petugas IPS. Karena itulah tim memutuskan untuk meluluskan Manoj. Singkat cerita, pengumuman tes hasil wawancara diumumkan. Sarda memaksa Manoj untuk datang melihat hasil pengumuman. Manoj sendiri sama sekali tidak bersemangat karena dia yakin dia tidak lulus karena kata-kata Dr. Mehta
masih mengiang-ngiang di telinganya. Manoj tidak berani mengecek namanya di papan pengumuman. Srada terpaksa maju ke depan demi kekasihnya. Setelah mengecek seksama di papan pengumuman, air mata Srada menetes. Nama Manoj dinyatakan lulus. Sekujur tubuh Manoj merasa lemas. Dia tidak menyangka perjuangan besarnya dan penderitaan yang telah dialami selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Manoj menangis bersimpuh. Manoj dan Srada menangis penuh kebahagiaan. Gauri dan teman-temannya datang mengucapkan selamat atas keberhasilan Manoj. Kabar keberhasilan Manoj sebagai petugas IPS telah sampai ke desanya. Teman Manoj yang memiliki telepon berteriak memberitahu ibu Manoj dengan bangga. Sementara itu, ibunya menangis bangga terharu jika Manojnya telah berhasil menjadi petugas IPS. Begitu juga dengan ayahnya. Dia berlari menghampiri telepon dan memastikan jika anaknya Manoj benar-benar telah lulus menjadi anggota IPS. Ayah Manoj pun segera melangkahkan kakinya untuk menemui mantan atasannya Chuan. Si korup itu harus tahu bahwa dia telah mempermainkan ayah seorang petugas IPS. Ungkap ayah Manoj. Setahun kemudian, Manoj pergi ke salah satu kantor polisi. Manoj disambut dengan penuh hormat. Saat itu, Manoj yang dihormati justru menunduk hormat karena di depannya adalah Dushan, sosok yang sangat penting dalam kehidupan Manoj. Dushan tidak menyangka jika petugas IPS ini adalah Manoj. Yah, dia adalah Manoj yang dulu tidak ada apa-apanya. Sementara itu, Pandey yang telah menjadi reporter televisi meliput setiap kegiatan yang dilakukan Manoj, di mana Manoj berhasil memiskinkan para koruptor yang merugikan negara. Dan akhirnya, film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, orang tua Manoj adalah orang yang berasal dari keluarga yang miskin. Namun, walaupun miskin, mereka mengajarkan anak-anaknya untuk tetap jujur dalam situasi apapun. Kita sebagai orang tua bisa mencontoh kehidupan orang tua Manoj untuk tetap mengajarkan anak kita akan pentingnya sebuah kejujuran. Karena itu adalah bekal untuk anak kita di masa depannya. Manoj adalah pria yang jujur dan pantang menyerah. Lewat kejujurannya, ia bisa melewati beberapa tes dan berhasil menjadi seorang polisi karena ia pantang menyerah. Oke sahabat, itulah hikmah dari alur cerita film 12 Five. Jika sahabat menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, subscribe alur cerita film ini, hidupnya bahagia, sehat selalu, berumur panjang. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.